Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andrea Alfredo Gultom. Jadi di video kali ini kita akan berbincang-bincang seputar pendidikan. Nah, ada yang menarik di video kali ini. Saya akan berbicara kepada seseorang yang punya pengalaman berpendidikan, berkuliah tentunya di luar negeri. Nah, di sini saya akan ngobrol bersama Kak Arlan. Nah, jadi Kak Arlan ini tentunya punya pengalaman berpendidikan di luar negeri. Nah, untuk awalannya Kak, mungkin boleh diperkenalkan secara singkat. Terima kasih udah diajak ngobrol hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Arlan, nama lengkap Gede Arendriana. Saya kuliah di China, di Xiamen University, jurusan pendidikan bahasa Mandarin. Nah, terima kasih Arlan. Jadi berkuliah di Cina ya Kak? Ya. Nah, saya ingin mengetahui Kak sedikit cerita bagaimana kakak bisa memutuskan untuk berkuliah di Cina. Apa yang membuat kakak tertarik ke sana gitu? Oke. Yang pertama sebenarnya itu takdir yang membawa saya ya. Oke, baik. Dan juga ada faktor keberuntungan. Jadi sebenarnya itu kita cerita agak panjang dulu di awal. Baik. Saya suka bahasa. Saya ingin belajar bahasa Inggris lebih dalam. Maka dari itu saya ambil jurusan bahasa pada saat saya SMA. Baik. Saya sekolah di SMA 1 Singaraja. Ketika saya masuk kelas bahasa itu, saya ingin belajar bahasa Inggris, tapi kemampuan saya jauh dengan teman-teman. Nggak bisa mengikuti. Karena kan bahasa itu menurut saya itu adalah jendela untuk kita bisa memahami dunia. Oh sorry. Nah jadi untuk memahami dunia gitu loh. Dan lalu saya di awalnya memang belum tertarik dengan bahasa Mandarin. Saya tertariknya ke bahasa Jepang. Karena saya ingin belajar teknologi lebih dalam. Nah, setelah itu bahasa Jepang itu sulit banget. Perubahan verbnya itu banyak. Dan juga banyak partikel-partikel wa, ni, e, o. Dan juga perubahan verb tabemasta, tabemaseng, tabetakodogari, dan lain-lain banyak banget gitu. Susah. Saya masih punya semangat untuk belajar. Tapi karena bahasa Jepang itu udah ada kawan yang mahir banget gitu. Nah, saya mencoba untuk Mandarin. Oh, beralih ya Kak ya? Beralih ke Mandarin. Karena kan kalau kita lulus SMA itu nggak ada benar-benar kita spesifik yang bagus banget. Itu kita susah untuk bersaing. Dan saya juga rankingnya nggak terlalu tinggi, ranking 7 gitu. Yang paling tinggi pernah 10, 11 gitu ya. Yang paling tinggi 7 gitu. Bersaing di SNMPTN juga nggak bisa gitu. Saya ingin kuliahnya biar gratis, biar dibayari oleh pemerintah, biar dapat beasiswa dan lain-lain. Karena saya punya kemauan belajar kan gitu. Terbukalah saya mendapat informasi bahwa ada beasiswa dari pemerintah China, namanya CGS, Chinese Government Scholarship. Pada saat itu saya memutuskan dari kelas 11, saya belajar Mandarin terus setiap hari. Dan dalam waktu satu tahun saya udah lulus SK4. Dan itu udah tingkatnya udah tinggi gitu. Untuk standar untuk kita daftar apply untuk beasiswa ke Cina gitu pada waktu itu. Itu sih cerita singkatnya, karena biar saya ada ilmu yang lebih gitu. Dan juga saya ingin kuliah dibiayai dan lain sebagainya, karena kan kita memang di wilayah Singaraja ini sangat banyak ya orang-orang yang ingin belajar tapi kondisi ekonominya kurang gitu. Dan salah satunya saya juga, dan saya berterima kasih banget udah ada beasiswa dan hidup saya berubah hari ini gitu. Dari segi pengetahuan bisnis bahasa Mandarin, yang kecakapan bahasa Mandarin saya sangat bagus gitu. Itu aja. Berarti Kak sangat tertarik sama bahasa ya? Ya. Berarti Kak nggak ada tertarik ketika sudah tamat SMA langsung tertarik ke Chinese, atau pernah tertarik ke univ yang di Indonesia? Sebenarnya menurut saya semua universitas itu sama sebenarnya. Intinya saya ingin tidak merepotkan orang tua gitu aja. Oke, karena ada beasiswa dari Cina. Saya ingin
apply biasa. Saya juga daftar di STAH. Yang sekarang Institut Hindu apa itu Empu Puturan. Saya juga ada daftar di berbagai macam universitas lah. Kalau di Singarja itu aja satu, Uniksa aku nggak daftar. Kalau di luar Bali banyak lah, nanti kalau saya omong-omong mana aja sombong ya. Itu, dan juga ada di beberapa negara gitu kayak enggak lah ya, sombong nanti. Ya itu. Baik, Kak. Berarti berarti sudah lolos ke Cina dan langsung terbang ke Cina ya, Kak? Iya, langsung Terbang. Pernah nggak ngerasain ini, Kak, culture shock gitu ketika ini Cina gitu? Nggak ada sebenarnya, nggak ada culture shock ya. Yang ada itu cuman saya nggak terbiasa. Saya karena orangnya gaptek ya, karena kita di sini kan teknologi itu nggak terlalu paham saya gitu. Kalau di sana itu semuanya udah pakai teknologi, bayar dan lain sebagainya. Dan bahkan hari ini kalau kita bicara Cina hari ini, bayar bisa pakai telapak tangan gitu. Waktu saya dulu ke sana itu kan memang pembayaran pakai HP di sini yang kris baru-baru ini gitu. Hanya baru-baru ada, tapi di Cina udah semuanya gitu. Hanya itu aja ketidakbiasaan gitu. Nggak ada culture shock lain, soalnya orang Cina baik-baik semua dan terbuka gitu ya. Jadi nggak ada apa-apa. Makanan juga semuanya saya bisa makan gitu. Kalau Jepang mungkin nggak bisa ya, memang mentah-mentah nggak bisa ya. Kalau di China semuanya enak sih. Tapi memang nggak terlalu pekat ya sambalnya gitu. Ya, agak-agak hambar dikit tapi masih bisa makan. Soal makanan nih, Kak, di Cina ini ada nggak makanan Indonesia, Kak? Orang lokal ngejual di sana gitu? Ada banyak dan itu laris banget itu. Orang misalnya ada orang Indonesia perjalanan bisnis ke Guangzhou untuk jalan-jalan atau beli barang gitu atau apa gitu, biasanya dia datang ke restoran Indonesia. Ada banyak tapi harganya mahal, nasi kuning aja bisa 100.000 gitu. Iya. Baik ya. Nah, selain kuliah di sana, Kak, apa sih kegiatan Kakak di sana selain kuliah? Selain kuliah, selain belajar di kampus gitu maksudnya. Oke. Saya juga ikut PPIT, itu organisasi mahasiswa di Tiongkok gitu. Nah, saya waktu itu divisi seni budaya. Seni budaya karena saya orangnya suka seni gitu, nyanyi suka, nari suka, apa gitu suka. Dan pada saat itu saya pernah mengajar pembuatan wayang di sekolah dasar lah, namanya Cupa Spesial. Saya pernah ngajar pembuatan wayang kulit, tapi saya pakai karton. Saya gambarin dulu, dia gunting-gunting, warnain sendiri gitu, karena kan anak-anak SD ya. Saya pernah melakukan itu dan saya juga membuatkan konsep gimana Wonderful Indonesia namanya. Ada kita punya program Wonderful Indonesia, saya buatkan konsep semuanya, lagu saya karangkan semuanya. Ya karena saya suka seni ya. Dan juga saya buat beberapa macam video untuk pengenalan budaya Indonesia ke orang-orang China gitu. Kegiatan saya itu ngajar juga, selain ngajar itu saya ngajar bahasa Indonesia juga pernah gitu. Dan latihan piano lah, apalah yang saya suka-suka semua. Belajar masak juga. Saya suka banget siobak. Nah, kalau di China itu namanya cha shao fan. Cha shao fan. Nah, cha shao fan itu siobaknya berbeda sama siobak Singaraja ya. Tapi namanya siobak. Orang-orang Medan, orang-orang Jakarta yang keturunan Tionghoa itu bilangnya ini siobak. Gitu. Karena yang aku tahu di Singarja kan beda gitu, bumbunya beda dan sebagainya beda gitu. Nah, saya pernah belajar masak itu gitu. Karena saya suka banget kan. Siapa tahu bisa buat di Bali gitu. Kalau di sini terkenalnya cha xiu. Cha shao fan itu cha xiu. Iya benar. Nah, itu sih. Kalau soal akademik, Kak, apa sih bedanya, Kak? Suasana belajar di sana sama di Indonesia, Kak? Nah, kalau saya kan nggak pernah kuliah di Indonesia ya, jadi saya nggak tahu lingkungan perkuliahan seperti apa gitu. Tapi kalau di China itu, kalau di sini karena saya juga mengajar gitu, murid-murid jarang untuk berdiskusi dan membuka debat dengan gurunya. Misalnya kan kita ada penjelasan tentang apa gitu. Kadang-kadang kan pendapat filosofer siapa namanya Erich Fromm atau apa kita nggak cocok itu. Tapi kalau di Indonesia cuman angguk-angguk aja. Tapi kalau kita di sana dibuka untuk kita diskusi sama-sama gitu. Itu sih yang perbedaan karena saya ngajar juga gitu. Kadang-kadang kita bertanya malu-malu. Kalau di sana bertanya ya ayo bertanya gitu.
Itu aja sih perbedaannya. Dan juga kalau kita belajar apa yang kita suka itu dibebaskan. Misalnya saya jurusan pendidikan bahasa Mandarin, saya juga ambil bisnis. Saya juga kemarin ambil pendidikan Zhongyi Wenhua. Nah, Zhongyi Wenhua itu pengobatan tradisional China. Yang ada akupunturnya, ada pijat-pijat kaki namanya tuina dan lain-lain, obat-obatannya juga saya belajar gitu. Itu juga saya belajar apa yang kita suka itu kita difasilitasi untuk itu gitu. Itu sih. Oke, aku nangkep sih Kak. Artinya suasana di Cina dengan di Indonesia lebih banyak soal diskusi di sana. Sangat terbuka soal diskusi ya Kak. Oke. Ya sih Kak, saya juga ngerasainnya Kak. Namanya saya mahasiswa juga di sini. Bagaimana untuk keberanian bertanya, keberanian berdiskusi tentang segala hal itu sangat berbeda Kak. Setelah saya mendengar cerita dari Kakak, artinya saya melihat ya di Indonesia ini kurangnya diskusi dan bertanya itu sudah dari dulu gitu Kak. Sehingga kita pun jadi banyak di Indonesia ini jadi tidak kritis Kak. Karena kan dari bertanya baru kritis kan Kak. Nah itu Kak. Nah aku ingin bertanya gini Kak, pernah nggak punya teman Kak, punya teman lokal dari Indonesia bertemunya di Cina gitu Kak? Banyak Kak. Tapi ada satu orang yang benar-benar nggak bisa saya lupakan, namanya Marvin. Dia orang mana? Dia orang Jakarta. Orang Jakarta. Waktu itu karena kan saya punya kondisi ekonomi di rumah itu nggak terlalu bagus. Nah, pertama kali saya masuk ke sana itu besok itu belum turun. Dia lihat saya makan nggak bagus aja gitu. Dia nanya, lu kenapa? Gitu. Dia langsung kasih saya uang 500 RMB. Pakai uang gua, lu pinjam gitu. Karena orang Jakarta kan pakai gualu ya. Saya juga biasanya kan sama orang-orang Jakarta atau orang Pulau Jawa itu pakai gualu gitu. Lebih nikmat gitu. Ini ada uang 500 RMB buat lu pegang dulu. 500 RMB itu kalau dirupiahkan sejuta. Sejuta lebih lah kalau sekarang ya. China ada namanya istilah gini. Zai jia kao fu mu, chu men kao pengyu. Jadi di rumah itu kita mengandalkan orang tua, ketika kita di luar itu ada teman-teman yang pasti bisa membantu. Nah, setuju Kak. Nah, berarti Kak tidak lagi terkendala soal bahasa ya Kak, karena dari SMA udah lancar ya Kak. Sebenarnya waktu itu memang belum terbiasa banget karena kan orang China itu cepet-cepet banget ngomong ya. Kalau kita belajar bahasa itu kayak 我是学生 gitu, kayak pelan-pelan gitu karena kan pembelajaran Mandarin itu di awal memang ada nada gitu. Jadi kita terbiasa dengan 我是学生. Tapi kalau udah sampai sana 我是学生, gitu dia ngomong. Cepet banget. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa dia ngomong, kita nggak nangkep gitu. Karena kan ada beberapa banyak kosakata yang nadanya sama gitu, ngomongnya sama. Misalnya ma itu artinya ibu, ma itu artinya marah. Ma itu artinya kuda. Jadi kalau ngomong cepat kadang-kadang kita nggak nangkap gitu aja sih. Itu beda nada, beda arti gitu. Tapi sekarang udah paham nggak? Ya lumayan. Kalau saya bilang mahir banget nggak terlalu juga. Ada berapa misalnya kalau dulu kan saya juga ada pernah baca buku tentang pertambangan ya, istilah-istilah pertambangan ngerti, istilah kedokteran dikit-dikit ngerti. Tapi pasti ada istilah-istilah yang saya nggak ngerti gitu. Karena kan bahasa itu selalu tumbuh gitu. Bahasa slang aja banyak yang saya nggak tahu. Kalau di bahasa Indonesia ada juga saya samsek, bahkan itu baru-baru ini saya tahu. Oh ternyata sama sekali gitu. Banyak lah yang aku nggak tahu gitu. Nah karena bahasa itu selalu tumbuh gitu. Nah selain orang Indonesia di sana Kak, selain orang Cina juga Kak di sana, ada nggak orang selain dari Indonesia, selain orang Cina internasional lah Kak? Iya banyak. Saya banyak temannya itu dari Thailand. Nah, kawan baik juga namanya Kau Yong Long itu dari Thailand. Dan saya juga belajar karena kan ya saya punya cita-cita jadi gubernur lah. Itu paling besar lah itu. Jadi amin, kan ya amin. Jadi aku ingin belajar gimana, aku ingin tahu Thailand itu pariwisatanya kenapa bisa berkembang. Siapa tahu bisa kita aplikasikan di Bali, hal yang bagus gitu. Tapi memang kemarin kita diskusi pariwisata kan tahu lah gimana pariwisata yang baik gitu. Jangan sampai
selalu berorientasi kepada transaksional gitu, lalu jadi diri kita sendiri. Tapi kan kita juga perlu belajar di Thailand seperti apa gitu, dari segi pengaturan tata ruang dan lain sebagainya, apa-apanya gitu. Saya juga banyak diskusi dengan orang-orang Thailand. Saya juga bahkan belajar bahasa Thailand yang sederhana-sederhana gitu. Orang Korea juga saya banyak teman. Dari fakultas kedokteran itu banyak orang dari India. Orang dari India. Kalau India itu saya kebanyakan belajar tentang teknologi dan masak. Kalau sama Thailand itu saya biasanya belajar tentang keguruan bahasa Mandarin, karena orang Thailand itu banyak kan S2, udah S2 dia. Aku deket-deketin orang S2 gitu. Jadi aku nanya-nanya apa gitu biasa. Dan juga orang Thailand cantik-cantik. Gitu. Jadi nyaman diskusinya. Dan kalau sama orang Korea juga saya sering pergi. Itu juga cantik-cantik gitu. Aku juga belajar gimana caranya. Waktu dulu itu kan aku nggak terlalu ini ya, tentang wajah, tentang penampilan dan lain-lain. Dia yang ngajarin gitu. Harus pakai gini, siang pakai gini gitu. Iya. Dan juga pakaian harus begini. Itu orang Korea benar-benar memberikan hal yang baru. Jadi setiap negara itu aku belajar hal yang berbeda. Misalnya dari orang yang dari Thailand ya belajar tentang hal-hal gitu. Dari Laos juga, Kamboja juga. Kalau Kamboja sama Laos itu aku diskusinya kebanyakan tentang kenapa sih negara lu banyak banget yang jadi penjudi gitu. Buat judi. Aku penasaran gitu. Oh itu gini. Tapi aku nggak bisa ngomong di kamera gitu. Soalnya kan dia takutnya dia juga kan nggak terlalu tahu ya di dalamnya gimana. Takutnya dia saya bicara saya menyampaikan hal yang salah gitu. Tapi aku pernah tanya gitu. Setiap negara itu aku penasaran, jadi aku selalu tanya-tanya. Baik. Berarti setelah melewati masa kuliah ya kan, bertemu orang banyak dari berbagai negara ya kan. Perkembangan diri kakak apa yang meningkat ya setelah berkuliah dari Cina? Waduh, kalau ini aku susah jawab ya. Menilai diri sendiri itu kadang-kadang hal yang paling susah dari kita gitu. Apa yang berkembang ya? Saya itu menjadi lebih dewasa aja. Jadi misalnya kenal Marvin nih, saya jadi paham bisnis gitu. Dan saya sekarang terjun di dunia perbisnisan gitu. Ya ada hal yang berkembang, ada pengetahuan baru yang saya bisa dapat gitu. Tapi apa yang berkembang aku nggak tahu. Mungkin pemahaman tentang dunia itu aku lebih banyak gitu dari yang dulu. Kalau misalnya dari hal-hal yang lain aku nggak bisa jawab sih. Itu mungkin orang lain yang paling gampang menilai gitu. Arlan orangnya kayak gimana? Mungkin orang lain yang bisa menilai gitu. Kalau kadang-kadang kan kita menilai diri sendiri itu kadang-kadang nggak bisa ya gitu. Selalu merendah-rendahkan diri kalau orang biasanya ya. Misalnya kita dipuji ganteng gitu, enggak gitu. Cantik banget ya, enggak biasa aja. Biasanya gitu ya kalau orang ya. Jadi biasanya menilai diri sendiri itu susah gitu loh. Ada nggak pelajaran hidup yang baru ketemuin di sana? Wah banyak, kalau pelajaran hidup banyak banget itu. Jadi aku kan sering diskusi sama orang-orang tua. Aku orangnya suka diskusi gitu, makanya berkali-kali aku ajak kamu diskusi kan. Kapan kita ketemu gitu. Nah, aku suka dengan biasanya di sana orang-orang tua itu kan main catur gitu ya. Aku biasanya diskusi gitu. Kenapa sih China ini berkembang? Ya karena kita dulu itu susah banget. Kita dijajah dan sebagainya. Kita lapar dan tidak bisa makan. Jadi kita berusaha untuk nabung, kita berusaha untuk menekan segalanya, kita juga berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Gara-gara masa lalu lah. Dan aku kan juga baca filosofi-filosofi zaman dulu, misalnya di Confucius, ada Sun Tzu dan lain-lain. Pelajaran hidupnya banyak, gimana kita bisa, kalau Sun Tzu itu tentang teknik kita menjalani hidup. Kalau di buku-buku itu dibilangnya teknik perang ya. Memang bukunya namanya gitu. Sun Tzu Ping Fa. Itu teknik perang memang gitu. Tapi itu pelajarannya kebanyakan untuk hidup kita gitu. Gimana kita menjadi orang, gimana kita berhubungan dengan orang, gimana kita bersosialisasi gitu-gitu kebanyakan. Untuk bisnis juga bagus itu. Nah kalau Confucius itu kebanyakan dengan pendidikan. Kebanyakan ke arah pendidikan gitu.
Ada banyak literatur yang mungkin saya bisa sharing, tapi mungkin nanti kita diskusinya di lain waktu aja. Itu pasti panjang gitu. Ini dah, kalau ada teman-teman atau mahasiswa atau masih SMA gak, mau tamat, ada kepengen dia ingin kuliah ke luar negeri, hal apa sih yang ingin Kak sampaikan yang penting gitu, saran gitu? Saran ya, kalau pengen yang terbaik percaya diri aja, dan juga kita teguh dengan kita punya impian dan harapan. Jangan karena faktor-faktor eksternal harapan kita turunkan gitu, ekspektasi kita turunkan. Tetap aja kita bekerja keras, ya karena kan hal-hal yang eksternal itu kita nggak bisa kontrol, itu kuasa Tuhan semua. Tapi asalkan kita kerja keras pasti aja bisa terwujud gitu. Nah kalau mengenai gimana caranya ke China itu, saya udah memberangkatkan banyak murid yang ke China. Saya daftarkan dia beasiswa gitu. Dan tahun ini ada 2 anak SMA 1 yang saya bantu daftar untuk kuliah di China. Dan saya juga buka Aran Academy sekarang. Kalau dulu itu hanya orang-orang terdekat yang saya ajarkan dan saya kirim-kirim ke luar negeri gitu. Misalnya ada studi banding atau ada apa pertukaran pelajar gitu-gitu, saya biasanya informasikan ke orang terdekat. Nah kalau sekarang saya baru buka Aran Academy sih sebenarnya, dan itu juga kalau saya itu di sana mengajar gratis untuk online, tapi ketika misalnya private itu baru yang berbayar. Kalau kita dengan banyak orang itu aku gratis setiap hari Minggu gitu. Karena saya orangnya kan kalau saya diem gitu bosen, harus ada kesibukan gitu. Harus ada kesibukan, jadi ya saya ini kan waktu saya untuk sedekah ilmu gitu, untuk gratis gitu. Dan juga kalau misalnya kamu nih mau S2 ke China gitu, bisa nanti gampang itu, nanti saya bisa bantu-bantulah carikan informasi gitu. Biasanya kalau S2 itu agak mudah masuk karena kan kita dilihat apa yang udah kita kerjakan di S1 gitu. Skripsimu apa gitu. Pasti diarahkan ke kemana gitu. Apalagi teknologi pendidikan kan lebih bagus kalau kita pergi ke China. Perkembangan DeepSeek dan lain sebagainya, perkembangan apa-apanya pendidikannya bagus di sana gitu. Jadi kalau teknologi pendidikan kayaknya lebih bagus ke China untuk S2 gitu. Selain ke China, Kak pernah ke negara mana aja? Wah, nggak bahas itu, sombong aku nanti. Gak apa-apa Kak. Kan sebagai referensi atau sebagai motivasi negara ASEAN lah, negara muda, ASEAN lah. Kalau yang Singapura aku belum pernah, karena kan di sana mahal ya. Kalau kurs dolar itu tinggi gitu. Ya Thailand pernah, ke Kamboja. Ya itu berlibur ya Kak? Enggak, sebenarnya aku selalu diundang gitu. Aku kan orangnya gini ya, suka diskusi gitu. Orang-orang tertarik sama aku, ngobrol-ngobrol gitu. Datang ke Kamboja, datang ke Thailand nih, lihat nginep di rumahku gitu biasanya. Jadi kan aku hemat gitu. Kalau Singapura aku cuman punya temen cewek gitu. Enggak enak yang nginep di rumah dia gitu. Kalau di Thailand kan ada banyak temen cowok. Jadi pernah lah pergi ke sana, lihat pantai di Phuket apa gitu. Ya. Hanya itu negara-negara di ASEAN aja, Eropa belum pernah. Terlalu mahal, aku takut. Gak bisa bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris taunya hello aja. Apa sih Kak yang Kakak kangenin dari Cina? Yang saya kangenin ya, sangat banyak yang saya kangenin ya. Lingkungan, teman-teman diskusi, perpustakaan yang nyaman, di mana saya juga bisa bebas di sana. Soalnya kalau di sini kan kita sumber-sumber informasi itu nggak banyak. Bahkan di Singaraja toko buku pun nggak ada gitu. Sampai aku buat komunitas jenana kan ya. Benar. Bukan aku buat, aku bertiga gitu. Nah, komunitas jenana untuk kita bisa ada ruang diskusi, baca buku sama-sama gitu. Kalau di sana itu ke tempat manapun kita bisa belajar hal yang baru gitu. Misalnya dari orang-orang tua di sana ada dia senam-senam dan lain sebagainya. Setiap senamnya ada filosofis tersendiri. Di setiap tempat itu jam 6 sore itu biasanya ada orang wushu, gimana dia latihan. Aku juga latihan pernafasan dan lain-lain. Di sana juga orang-orang terbuka kayak resep itu. Misalnya aku belajar masak, aku belajar baca buku di sana, toko bukunya gratis bahkan untuk kita baca di tempat gitu. Ada tempat benar-benar khusus tempat duduk untuk kita baca buku gratis, buku di sana.
Jadi benar-benar sumber-sumber informasi itu aku nggak kekurangan gitu loh. Bahkan ke tempat mana ada pabrik, tempat mana ada tempat wisata baru, hal-hal baru yang bisa kita pelajari gitu. Kan di sana kan banyak bisnismen ya, banyak jualan-jualan karena produk di sana benar-benar banyak gitu. Susah untuk jualan produk sekarang di Cina karena produknya banyak, orang yang beli nggak terlalu banyak gitu. Jadi aku bisa belajar di gimana caranya dia jualan dan lain-lain. Nah kalau di Singarja kan nggak ada. Asko aja baru buka, kan gitu ya, mall nggak ada gitu, toko buku nggak ada, jadi apa gitu, perpustakaan daerah pun koleksi bukunya apa gitu, karena kan kita di Jenana itu juga ada koleksi-koleksi buku ya. Kalau di perpustakaan daerah itu koleksinya lama banget, kayak misalnya cara beternak lele gitu-gitu bukunya, cara apa gitu, buku-buku lama gitu, nggak diperbarui lah. Kalau kan banyak kan yang harus kita pelajari itu self improvement gitu, gimana cara ini gitu. Nah itu saya lebih suka baca buku gitu. Nah tempat-tempat yang kayak itu nggak ada di Singaraja. Ya, mungkin aku kangen dosen pembimbingku juga, kangen kakakku juga. Aku diangkat jadi adik asuh sama dia gitu, namanya Liang Secia, nama Mandarinnya Liang Secia gitu. Aku diangkat jadi adik asuhnya. Wah itu seru banget. Kapan nggak rencana apa? berlibur ke Cina? Nah sebenarnya kalau di setiap tahun sebenarnya saya itu beberapa kali bisa aja ke Cina karena kan kebutuhan bisnis ya. Beberapa hari lalu baru balik dari Cina. Karena kan ambil asesor yang tadi itu, ya baru banget diskusi banget ke Cina. Enggak tentu sih, kalau liburan sih aku jarang ya. Aku kerja itu sambil liburan benar-benar. Karena kan kerja itu benar-benar liburanku gitu, sambil jalan-jalan kan sambil bekerja juga itu enak. Nggak mengkhususkan harus liburan gitu, nggak ada gitu. Tapi ketika misalnya di China aku pergi juga ke tempat wisata untuk studi banding lah, lihat sebenarnya Cina itu pariwisatanya gimana sih gitu. Siapa tahu bisa kita aplikasikan di sini. Kalau di China itu kan fokus dia bukan menjadikan Cina itu tempat wisata, tapi benar-benar tempat itu dikelola dengan baik, dijaga gitu. Itu menjadi daya tarik wisatawan gitu. Kalau misalnya di Bali banyak pura gitu, pura sake, kan nggak diapa-apakan, nggak diada apa-apakan, itu tetap jadi daya tarik gitu. Kalau Bali kan sekarang udah banyak ya diskotik dan lain-lain. Nah itu yang buruk sebenarnya. Kalau di China nggak kayak gitu, benar-benar dijaga. Kayak Kukung atau apa Tulo yang benar-benar dari ratusan tahun lah bangunannya itu tetap dijaga gitu. Mungkin diubah-ubah apanya karena kan rusak. Mungkin kalau Kak punya kesempatan Kak berkuliah lagi ke negara mana Kak? Apakah tetap Cina atau? Aku tetap Cina sih. Aku jatuh cinta sama Cina. Aku pengen jadi the next Xi Jinping Indonesia. Aku jatuh cinta banget sama Cina kan karena belum pernah pergi ke negara yang lain ya. Nggak tahu kalau Eropa gitu. Karena kan Finlandia, Norwegia, tingkat pendidikan dan tingkat apanya itu bagus juga kan. Negara kayak Swedia, yang negara-negara Eropa Timur itu namanya. Itu kan bagus-bagus juga pendidikannya. Karena kan memang aku bahasa Inggris yang kurang bagus gitu. Jadi membaca literatur Eropa dan juga Barat lah, aku kurang gitu. Kalau misalnya aku baca buku itu pasti udah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu aja sih kekuranganku. Kemungkinan kan aku tertarik sebenarnya ke Finlandia juga tentang pendidikan kan. Kan pendidikannya dia bagus gitu. Siapa tahu ada yang bisa kita aplikasikan. Soalnya aku suka buat sesuatu. Jadi di Aran Academy itu kenapa aku namakan Aran? Ini benar-benar kurikulumku gitu. Nggak mau aku dicampur adukan dengan yang lain-lain gitu. Ini caraku mengajar. Dan aku juga itu udah diskusi sama dosen pembimbing. Dosen pembimbing saya jatuh cinta dengan cara ngajarnya dia. Setelah itu saya bilang, Pak, nanti saya juga jadi guru. Saya mau meniru. Karena kan China itu kan awalnya meniru. Aku mau meniru kamu gitu. Kalau China kan meniru produk-produk barat, kayak HP, dulu jelek-jelek, sekarang kan udah dikembangkan. Kalau sekarang ya memang jelek-jelek, kan kalau berkembang kan mungkin Aran jadi guru yang baik lah gitu. Nah, aku mengcopy cara ngajarnya dia, cara buat materinya dia, dan aku terapkan di sini. Dan terbukti juga penerapannya itu dicintai, disukai sama murid-muridku. Dan juga dia perkembangan bahasa Mandarinnya cukup cepat gitu.
kayaknya sukses nih. Jadi bener-bener kurikulumku biar aku yang buat sendiri. Makanya aku namakan Arlan Academy. Nanti misalnya ada guru-guru baru itu, aku nggak mau itu digerecokin gitu. Ini bener-bener ini udah dari dosen pembimbingku. Kalau misalnya nanti ada perubahan karena teknologi, karena perkembangan zaman, ya baru kita diskusikan lain. Tapi ini benar-benar garis besarnya harus seperti ini gitu. Mungkin terakhir Kak. Iya terakhir, oke. Mungkin ada nasihat buat teman-teman adik-adik yang pingin berkuliah ke luar negeri Kak. Terkhusus Cina gitu. Apa sih nasihat Kakak agar mereka tidak takut? Kan banyak gitu Kak, di luar negeri nanti begini gitu. Padahal tidak, karena udah Kakak udah ngerasain gitu. Mungkin ada nasihat Kak? Ya kalau saya juga orangnya penakut ya. Jadi kalau sampai saat ini saya sadari bahwa ketakutan itu adalah fana itu, nggak benar itu ketakutan itu. Itu memperlambat kita untuk maju gitu. Yang jelas kita tetap aja berusaha, tetap aja dengan harapan besar kita. Itu pasti membukakan jalan kita, karena aku percaya juga law of attraction gitu. Apa yang kita inginkan dengan didukung oleh kerja keras pasti akan terwujud gitu, entah waktunya cepat atau lambat gitu. Karena kan itu juga ada kuasa Tuhan di dalamnya. Aku juga pergi ke Cina itu juga faktor keberuntungan kan, gak murni bener-bener aku paling pinter gitu. Kemungkinan di dalam kelasku itu yang ranking di atasku itu kan lebih pintar dari aku. Pasti aja ada faktor-faktor keberuntungan juga. Tapi yang jelas, percayalah pada harapanmu, percayalah pada dirimu sendiri, dan juga dukunglah kepercayaan itu, dukunglah impianmu itu dengan kerja keras. Dan pastinya lambat ataupun cepat itu bisa terwujud. Thank you Kak. Nah itu teman-teman, jangan pernah takut bermimpi, asalkan mimpi teman-teman terus didukung dengan kerja keras. Betul kan Kak? Nah thank you Kak Arlan. Terima kasih juga Andre. Sangat menarik pembahasan di podcast kali ini. Saya ingin katakan bahwa teman-teman, bahwa dari pengalaman-pengalaman Kak Arlan, bagaimana dia bertemu orang-orang internasional dari Thailand, Kamboja, Cina, itu sangat membantu dia mengembangkan diri. Nah, baik buat teman-teman, jangan pernah takut bermimpi. Cukup sekian video kali ini. Semoga bertemu di video selanjutnya dengan obrolan-obrolan yang menarik. Terima kasih. Thank you ya. Thank you ya. Thank you ya.